Hai, jumpa lagi dengan Yuri BSF, Black Soldier Fly atau lalat hitam. Video kali ini untuk menjawab pertanyaan dari Mas Rangga di Jawa Timur tentang penyebab penyakit Aeromonas, pencegahan dan pengobatan penyakit Aeromonas. Pertanyaan dari Mas Rangga adalah, apa sebab ikan nila dan lele yang saya budidayakan nafsu makannya cenderung menurun dan banyak ikan yang mati? Setelah diperhatikan pada fisik ikan, terdapat bercak putih seperti jamur di sekitar sirip dan ada luka serta gerakan ikan menjadi lamban. Saya curiga ini adalah gejala terkena Aeromonas. Mohon informasi gejala-gejala ikan terserang Aeromonas dan bagaimana cara penanggulangan untuk infeksi bakteri ini. Terima kasih, Rangga, Jawa Timur. Pertanyaan Mas Rangga, Yuri coba jawab ya. Dari keterangan yang diberikan, kemungkinan ikan nila dan lele Mas Rangga terserang oleh penyakit dari bakteri Aeromonas hydrophila. Penyakit dari bakteri Aeromonas hydrophila merupakan salah satu bakteri penyebab penyakit yang berbahaya pada pembudidaya ikan tawar. Bakteri tersebut banyak menyerang ikan lele, ikan mas, dan ikan patin. Penyakit bakteri Aeromonas jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan kematian ikan hingga mencapai 80% dalam kurun waktu yang singkat 1-2 minggu, sehingga sangat merugikan peternak ikan. Sedangkan warna putih atau kadang putih kecoklatan pada sirip ikan seperti benang-benang halus menyerupai kapas pada luka ikan adalah cendawan atau jamur di luar tubuh ikan dan bersifat parasit fakultatif. Muncul cendawan atau jamur disebabkan oleh kondisi ikan atau lingkungan yang buruk, seperti alkalinitas tinggi atau pH air rendah, dan manajemen serta kualitas pakan yang buruk. Cara mengobati dan mengendalikannya adalah dengan menaikkan suhu, mengganti air dengan air bersih, dan meningkatkan kualitas lingkungan. Penyakit Aeromonas hydrophila juga ditimbulkan berkaitan dengan kondisi ikan yang sedang stres akibat kepadatan ikan tinggi, pakan yang buruk, penanganan ikan yang kasar, kualitas air yang buruk, dan fluktuasi suhu air yang ekstrim. Serangan Aeromonas hydrophila bersifat akut dan tiba-tiba. Jika kondisi lingkungan bertambah buruk, maka dapat menimbulkan kematian hingga 100%. Prosedur terapi yang dapat dilakukan untuk menangani serangan bakteri Aeromonas hydrophila ini bisa dengan menggunakan antibiotik yang tersedia di pasaran, seperti enrofloxacin, oxytetracycline, ataupun terapi herbal, seperti bawang putih, daun ketapang, daun kelor, atau daun kirinyu. Sedangkan untuk tindakan pencegahan juga dapat dilakukan dengan vaksinasi anti-Aeromonas hydrophila serta pemberian probiotik anti-Aeromonas hydrophila. Berikut, Yuri sharing solusi untuk bagaimana cara memperbaiki pemberian pakan yang buruk dengan memproduksi maggot yang kaya nutrisi dan tinggi protein. Pakan alami maggot sangat bagus dan murah, sehingga menjadi solusi dari masalah biaya pakan yang tinggi. Ini langkah demi langkahnya. Berikut Yuri share step by step, langkah demi langkah bagaimana memproduksi larva lalat hitam yang tinggi protein 45-57%, biaya mulai dari 1.500-an sampai 3.000-an per kilo. Yuk kita mulai prakteknya. Langkah pertama dari kegiatan produksi maggot no bau adalah mengumpulkan bahan media tempat tinggal larva dan pakan maggot berupa sampah pasar sayuran dan buah-buahan. Langkah kedua dari produksi maggot adalah memasukkan media yang sudah terkumpul tadi ke dalam tong atau drum atau ember atau bak agar lalat hitam atau black soldier fly mau bertelur. Langkah ketiga, menunggu lalat hitam atau BSF datang dan bertelur di ember atau di media dan berkembang biak hidup sekitar 2-4 minggu. Proses ini harus no bau, tanpa bau, jika bau segera diperbaiki agar tidak didemo keluarga dan masyarakat.
Produksi maggot yang benar tidak boleh bau dan tanpa bau. Langkah keempat adalah panen maggot BSF secara otomatis. Jadi tidak jorok, apalagi harus memunguti satu-satu. Selain tidak jorok, panen otomatis ini akan menghemat biaya tenaga kerja, yaitu memunguti satu persatu. Dan tidak perlu mengeluarkan biaya mencuci maggot yang tercampur dengan media. Hal itu biasanya dilakukan karena tidak mengerti bahwa ada cara panen maggot otomatis yang praktis, bersih, dan gak pakai ribet. Dengan cara ini, selain Anda dapat memproduksi maggot tanpa bau dengan kuantitas jumlah yang banyak, Anda juga bisa memproduksi pakan alami ini secara terus-menerus, agar ternak Anda selalu mendapat asupan protein tinggi dengan harga murah, yaitu 1.500-an sampai 3.100 per kilonya. Langkah kelima, produksi maggot ini adalah mengolah larva atau maggot atau belatung tersebut menjadi tepung maggot dan pelet maggot. Dalam proses pencampuran maggot dengan bahan lain, tentunya Anda harus menyesuaikan dengan kebutuhan pakan ternak masing-masing. Misalnya untuk ikan 40-45%, sedangkan untuk unggas antara 18-22%. Produksi larva lalat hitam tanpa bau menjadi penting agar usaha Anda tidak didemo keluarga dan masyarakat. Sekian dulu. Jika Anda ada pertanyaan, silakan komen dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Yuri BSF. Salam hemat dan bersihlah Indonesiaku.